Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fahri dari jurusan S1 di Desain. Jadi pada kali ini memberikan tugas kuliah tentang mobile sebelumnya. Besok itu penting kita masuk ke bidang activity. Nah, di sini kita akan kasih tentang lifestyle kita juga kerja seputar. Jadi untuk setiap aplikasi Android. Jadi kita telah melihat bagaimana membuat sebuah DVD dan menggunakannya untuk berinteraksi dengan pengguna. Namun jika kita implementasi DVD atau tadi TV lifestyle, beberapa berikutnya kita akan menunjukkan kita untuk dalam bab ini kita akan belajar apa yang terjadi seperti dibuat dan dihadirkan bagaimana hal ini menunjukkan konsistensi dan terhubung tentang perilakunya ketika buat terlihat atau disebutkan kita akan melakukan cara menyimpan dan memberikan satu aktivitas kita satu aktivitas ketika kita membutuhkannya. Nah, kita akan mulai memperiksa yang baru. Di sini kita bagaimana sebuah aktivitas bekerja sebetulnya. Ini bentar. Sebelumnya kita telah melihat membaca tentang aplikasi interaktif dan menunjukkan bagaimana aplikasi harus berlaku dalam kondisi aktivitas. Namun masih ada banyak hal yang perlu ketahui tentang bagaimana aktivitas beroperasi. Nah, berapa lama sebuah aktivitas apa aktivitas hidup, apa yang terjadi ketika aktivitas itu menghilang dari lahan, dan apakah masih bisa jalan, terus apakah masih ada di luar dan apa yang terjadi jika kita terganggu oleh panggilan telepon masuk. Dan di sini kita ingin menangkap dalam kita dalam berbagai situasi. Jadi kita akan lihat video bagaimana kita berlayar. Kita pelajari beberapa cara di mana aplikasi kita akan paling masalah dan bagaimana kita dapat perbaikinya menggunakan proyek video yang bisa kita metode. Kita akan mempelajari fungsi menggunakan apa sebagai contoh. Dan sini kita akan mulai dengan untuk sebuah tugas tersebut. Oke, sini kita mulai. Kita sudah buat proyeknya. Selanjutnya itu ini kita akan buat dulu apa istilah layoutnya. Ada komponen ini yang kayak jam, sudah 3 button. Sini dia sudah bentuk baru. Di sini kita mulai untuk sebuah steering resource yang akan dibutuhkan nantinya. Sini ada 3, kita tambahkan di resource. Yep, resource. Dari string. Ini kita tambahkan. Sini kita in start untuk start. In, in, pause. Let's reset. Udah. Selanjutnya di layoutnya sini dikenalkan ada layout apa komponen namanya chronometer yang tadi saya bilang kayak jam, itu sama saya dengan text view tapi dia khusus untuk yang timer yang itu mengimplementasi sebuah timer. Jadi kita ikuti yang kita buat layoutnya di sini. Dulu. Waduh. Oke, sini dia dengan pakai linear layout. Layout. Turunkan Android App Tools, mesh parent, name, terus orientasinya vertikal,
terus gravity, lihat gravity atau gravity biasa, ntar horizontal. Oke, terus komponen kronometernya ini kita hapus saja. Kronometer jadi itu berat, terus stopas itu sebenarnya dan batu sangat namanya teks sering tadi kita saja yang sedang terus untuk menjadikan untuk yang penting sudah kita buat properti ditambah properti dan tadi terusnya di sini kita buat yang namanya itu base property jadi saya nilai nilai awalnya nanti kita akan buat stop sistem menggunakan sistem clock elapsed real time. Terus yang kita buat juga ada start method dan stop method. Start untuk mulai dan stop untuk berhenti. Di sini full code-nya akan seperti ini. Jadi kita mulai. Sini kita gunakan 3 property untuk membantu mengontrol stopwatch nanti. Mulai di titik ini yang luas ini. Kamu let in let ini oh, inisiasi var dan sebuah variabel stopwatch kita simpan dalam sebuah variabel yang dia itu sebuah kronometer
jadi oke. Terus running status runningnya yang pertama itu tentu false dulu, belum running. Terus berikutnya offset. Ini tipe data itu long, terus nilainya 6. Jadi habis offset dari stopwatch nanti kita masuk yang di metode onCreate-nya. Di sini kita inisiasi dulu komponen stopwatch-nya. Pertama kita ambil tadi stopwatch. Kita ambil komponennya gunakan find view by ID, terus dia itu sebuah kronometer. Terus ID-nya tadi stopwatch. Oke, setelah kita ambil komponennya, sekarang kita buat untuk yang button start buttonnya. Ambil dulu start buttonnya, sama kan view by ID, yaitu button, terus ID start button. Terus kita buat method on click listenernya saat diklik nanti button on listener, saat on click listener. Listener memang jika dia itu tidak berjalan, lalu statusnya tidak berjalan, ada buat set base time-nya. Ini nanti metode yang kita buat nanti, kalau bisa dulu. Terus tadi metode stopwatch start nanti dibuat ini. Oh ini kayak saya dibuat deh. Iya sorry. Terus kita ubah runningnya jadi true. Oops. Sudah. Oke. Jadi untuk yang pause button ini button find view by ID to button dari pause button. Sekarang on click listenernya listener yang pause itu dia jika dia sedang running. Terus dia akan menyimpan offsetnya ke kondisi saat ini, set, terus stop watch, to stop berhenti. Oops. Stop watch. Dia runningnya dikasih false karena di pause.
Set ini nanti dibuat yang mesin merah. Setnya untuk button. Itu baru button. Terus ini set button. Set button. Set on triple listener. Itu tidak ada kondisinya, jadi jika diklik maka tadi offset yang dia simpan akan kembalikan menjadi 0. Terus tekan set base time-nya juga hijau untuk kembalikan ke 0. Set base time. Tidak reset lagi menggunakan metode yang sama di start block button. Yang selanjutnya kita buat metode yang tadi start base set base time-nya sama set offset. Buat function atau metodenya set base time, tidak ada parameternya, jadi itu stopwatch base untuk ini apa tadi yang base nya akan sistem clock diambil jam dari sistem, terus elapse fill time dia terus dikurangi dengan offset untuk kondisi yang tadi disimpan satu ini. Terus udah sekarang yang set offsetnya ke parameter yaitu offsetnya dia simpan dari sama sistem clock elapsed load time elapsed load time dia dikurangi dengan base dari stopwatch. Oke. Nah, kita sudah buat activity-nya. Oke, tadi kita sudah buat itu activity-nya. Sekarang ini akan menjelaskan bagaimana apa yang terjadi jika kesediaan tadi. Nah, pertama user menjalankan aplikasinya, terus main activity-nya itu berjalan, start. Nah, tadi main activity-nya sudah simpan sebuah statement, yaitu running-nya itu false dan offset-nya itu 0. Terus yang kedua main activity akan jalankan onCreate method terpanggil di sini, jadi di onCreate method kan tadi ada dipanggil komponen stopwatch-nya. Terus saat user mengklik start button, dia akan menyimpan stopwatch base-nya itu di sini. Itu stopwatch dia menggunakan angka millisecond saat device-nya itu di boot secara real time di sini, diambil dari sistem. Terus yang keempat, saat user mengklik pass button, sini udah jalankan yang stop, udah kasih berhenti dulu berjalan di sini, jadi udah simpan stopwatch base-nya. Terus yang kelima, saat user menjalankan start button lagi, pada akan digunakan offset menambah base property dari start, akan menjalankan diagram kembali. Nah, tadi ini di post itu akan menjadi terus offsetnya disimpan.
Selanjutnya saat user lagi yang reset button, kita propertinya tadi menjadi option to nol, sama di reset kembali ke menggunakan sistem real time. Jadi kita akan coba menjalankan testing apa. Oke, ini kita sudah jalankan aplikasinya. Kita coba, kita start berjalan, terus kita pause, dia berhenti, kita start dan lanjut lagi, dan kita pause dulu terus reset. Nah, dia kembali menjadi nol. Aplikasinya sudah berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu di modul tadi. Nah, jadi ternyata ada sebuah masalah. Jadi jika kita rotate aplikasi kita jadi horizontal seperti ini, maka aplikasi itu akan flashlight akan kembali menjadi nol secara sendirinya. Nah, jadi ternyata apa yang telah terjadi itu di sini jelaskan apa yang telah terjadi saat kita jalankan button itu. eh, Saat kita jalankan maka akan menjalankan stopwatch-nya. Dan jika kita merotasi device device kita, maka Android itu dia menganggap screen orientasinya itu akan dia berubah. Jadi dia akan menghancurkan main activity yang telah berjalan sebelumnya. Nah, setelah dihancurkan, maka main activity-nya dia akan dijalankan kembali. Dijalankan kembali on create dan uh, file-nya dia akan mengembalikan kembali menjadi nol tampilannya seperti tadi. Eh, Terus, nah di sini saat kita rotasi screen kita, saat rotasi screen itu berubah, maka dia itu mengubah konfigurasi dari pengaturan dari device kita. Di sini kita coba artikan saja. Nah, ketika Android menjalankan aplikasi kita dan mulai sebuah aktivitas, dia itu mempertimbangkan konfigurasi perangkat. Nah, maksudnya itu adalah konfigurasi perangkat fisik, seperti ukuran layar, orientasi layar, dan apakah ada keyboard yang terpasang, serta opsi konfigurasi yang ditentukan oleh pengguna seperti lokal. Android perlu mengetahui konfigurasi perangkat saat memulai sebuah aktivitas, karena konfigurasi dapat mempengaruhi sumber daya yang dibutuhkan untuk aplikasi. Misalnya, kita mungkin perlu menggunakan tata letak yang berbeda jika layar perangkat dalam mode landscape daripada portrait, dan set nilai string yang berbeda jika lokalnya adalah dari sini Prancis. Nah, di sini yang utama kita artikan. Jadi konfigurasi perangkat mencakup opsi yang ditentukan oleh pengguna seperti lokal dan opsi yang terkait dengan perangkat fisik seperti orientasi dan kontrol layar. Nah, perubahan pada salah satu opsi ini akan menyebabkan activity itu dihancurkan dan kemudian dibuat ulang. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah activity state. Saat kita menjalankan atau menghancurkan sebuah activity itu berpindah dari launched atau dijalankan menjadi running, kemudian menjadi destroy. Dari sini saat pertama kali kita jalankan itu kondisinya launch, terus dia berubah menjadi running ketika mungkin di sini penjelasannya. Nah, jadi sebuah activity sedang berjalan ketika berada di latar depan layar kita. Jadi saat di IC yang muncul di atas. Kemudian saat pertama kali dijalankan, di sini itu ada dijalankan sebuah metode namanya onCreate. Ini ada di codingan activity tadi. Itu dia dipanggil saat activity pertama kali dibuat. Nah, kemudian dia masuk ke kondisi running selama aplikasi itu berjalan di yang berjalan paling atas di Android kita. Kemudian di sini on destroy itu dipanggil tepat sebelum aktivitas dihancurkan. Jadi saat isi aplikasinya dikeluarkan atau dihentikan prosesnya, maka
Dia panggil dulu method on destroy, terus activity di kondisinya di destroy atau di berhentikan. Nah, di sini dijelaskan tentang activity life cycle. Nah, tadi materi utama kita dari di create kemudian di destroy. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, pertama itu aplikasinya dijalankan, kemudian on create metodenya itu metode yang di coding itu dijalankan juga setelah activity di launching. Nah, kemudian masuk ke kondisi running ke saat aplikasi itu muncul di paling atas dan user itu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Kemudian on destroy itu metode dia dijalankan tepat setelah sebelum activity itu dihancurkan. Nah, kemudian dia masuk ke kondisi destroy saat setelah on destroy tadi dijalankan. Artinya itu aplikasinya sudah berhenti. Nah, di sini di dalam activity itu kita istilahnya inherit, mewarisi metode-metode yang ada di life cycle. Nah, di sini ada diagramnya. Nah, di sini dalam activity kelasnya itu kita akan banyak menggunakan banyak metode dari life cycle. Di sini ada on create, on start, on restart, on resume, on pause, on stop, dan on destroy. Di sini ada yang ketiga ini, yaitu metode life cycle yang lain. Ya apa, dia itu bukan metode life cycle, tapi dia akan sangat berguna eh, apa saat berguna saat dijalankan aplikasi nantinya. Akan membantu metode-metode activity life cycle nanti. Dan di sini ini prosesnya bagaimana apa sih aplikasi kita menyimpan sebuah atau statement ke dalam sebuah bundle. Jadi disimpan ke dalam nama itu bundle. Jadi di sini bundle ibaratnya sebuah karung yang akan menyimpan state yang ada dalam aplikasi kita. Kita coba artikan. Jadi bundle digunakan untuk menyimpan pasangan nama atau value uh, yang berguna untuk mengembalikan keadaan dari nilai properti apapun ketika activity kita dihancurkan dan dibuat kembali. Jadi di sini values-nya atau state-nya akan disimpan ke dalam bundle-nya menggunakan bundle put int dan disimpan statement-nya dan dikembalikan menggunakan sini bundle get int, di get lagi uh, slash state-nya dipanggil key-nya itu answer. Nanti itu akan seperti itu. Yang di sini jadi kita akan save state-nya itu menggunakan yang namanya onSave instant state. Nah, di sini dia akan masuk di sini sebelum dia destroy dia akan simpan dulu state-nya. Begini kira-kira akan seperti nanti codingnya menggunakan override function on save instant state, terus bundle, terus save instant state-nya di panggil put in, terus disimpan statement-nya, kemudian tadi dia turunkan metodenya. Terus untuk restore-nya kita panggil yang sama kayak tadi menggunakan get int dan mengambil statement. Nah, jadi kita akan mengupdate file activity main activity-nya. Sini kita akan tambahkan kode seperti ini di activity. Ini di bagian sabar ya. Sini kita tambahkan offset key. Offset dan quality key to base. Selanjutnya di sini yang kita tambahkan setelah stopwatch ini if jika
ini set yang kita yang setnya itu kosong, itu tidak kosong, kita offsetnya yang dia set, ambil dulu set instant state, terus get long, kemudian simpan offset key, kemudian running, ini lagi set get boolean dia, boolean diambil yang running key. Ini kami satuin nih running key. Oke, kita lihat yang satu dulu ya. Ini yang harus yang dua. Nah sudah, kemudian jika kondisi lagi jika kondisinya itu running, maka stopwatch base-nya tulis simpan juga, set, pada ambil dan state get long base key. Kemudian stopwatch-nya jadi start. Oke, terus jika else nya else set best time tadi reset. Oke, nah terus di sini eh, ini kita tambahkan Pricelab method yang di inherit atau diwariskan yang nama tadi error untuk di sini itu yang override function on set instant set oops terlalu error, kita ikuti saja di sini info step bundle on set instant state set instant state sini panggil put kita simpan uang offset key nilainya itu offset, ini dia untuk simpan state-nya nanti. Terus lanjut lagi simpan state put boolean tadi running key
Intinya running, dan base-nya put long key stopwatch base. Oke, sudah disimpan. Selanjutnya, dan nanti apa yang akan terjadi itu saat kita jalankan aplikasinya, terus kita klik start button. Kemudian jika orientasinya berubah, maka main activity-nya akan simpan ke dalam bundle. Tadi offset key-nya itu 0, terus running-nya itu true, terus base key-nya segini doubler system. Kemudian tadi saat di destroy activity yang sebelumnya, terus sudah buat kembali, terus sudah ambil bundle yang sudah kita buat tadi. Tadi on create method get scalet dipanggil lagi, terus stopwatch-nya berjalan kembali sesuai dengan yang seharusnya. Ini bisa kita coba, kita jalankan ulang, skip. Ini saya jalankan, kita coba simpan di 3, pause, kita ubah orientasinya. Nah, masih bisa berjalan, start lagi. Ya, berlanjut. Oke, pause, reset. Oke, dia tetap menyimpan state-nya menggunakan tadi onSet instance state. Kita sudah berhasil menyimpan statement untuk dan selanjutnya. Oke, tutup dulu. Terus berikutnya kita sudah berhasil masalah yang orientasi. Terus nah di sini kita akan mengimplementasi lebih banyak tadi activity slice yang selain create dan destroy. Mungkin untuk istilah kayak best practice-nya sebaiknya kita menggunakan metode-metode dari life cycle method tadi. Di sini kita akan menggunakan yang start, stop, dan restart. Kita coba artikan ini. Nah, jadi status start activity dia itu dihentikan jika aktivitas tersebut sepenuhnya tersembunyi oleh aktivitas lain dan tidak terlihat oleh pengguna. Aktivitas tersebut akan tetap ada di latar belakang dan mempertahankan semua informasi status. Jadi ini kondisinya saat kita istilahnya menjalankan aplikasi lain. Dan saya Androidnya itu nanti udah fokus ke aplikasi lain dulu. Jadi saat kita kembali dia akan tersimpan kembali. Dia tuh akan menggunakan 3 metode ini nanti. Kita akan menggunakan on start, on stop, dan on restart. Dan sini on start itu saat dia itu dipanggil ketika activity-nya menjadi itu terlihat atau yang lagi fokus di situ Androidnya. Dan on stop dia akan menghentikan activity saat saat muncul. Terus kita ketika lagi terlihat, nah hal ini mungkin ketika karena aktivitas tersebut sebenarnya tertutup oleh aktivitas lain yang muncul di atasnya, atau karena aktivitas tersebut akan segera dihancurkan. Dan nanti kita akan menggunakan on restart. Jadi saat aktivitinya itu tadi dibuatnya terlihat dan sebelumnya dibuat terlihat lagi. Oke, jadi nanti akan seperti ini life cycle-nya lebih dalam lagi. Di sini saat dibuat dijalankan, dia akan menjalankan yang on create. Terus dia akan menjalankan on start ketika apa istilahnya activitiesnya muncul di atas layar. Kemudian masuk ke status running. Kemudian dia akan menjalankan on stop ketika filenya kita berpindah ke aplikasi lain atau activity lain, maka dia akan menjalankan on stop.
Nah, ketika kita ingin dia akan kembali dia apa saat dia kembali lagi di aplikasi kita atau di activity utama kita, nah dia akan menjalankan on restart dan kembali eh, ke on restart, oke on start, dijalankan lagi dan masuk lagi ke aktif status running. Nah, habis itu jika apa saat kita akan menghentikannya, ada akan jalankan yang on destroy dan masuk ke status destroy. Nah, di sini kita akan implementasikan lifecycle methodnya. Di sini kita akan override yang kita implementasi yang on stop saat di pause. Override kita akan menggunakan on stop untuk saat apa stopwatchnya di pause. Di sini kita gunakan override on stop dan di apa kita inheritance yang on stop nih. Jadi di sini kita akan jalankan yang offset, di save offsetnya, kemudian kita ubah menjadi stop. Dan untuk restart stopwatchnya ketika aplikasinya muncul kembali. Dan di sini akan seperti nanti codingannya. Terus di inheritance yang on startnya. Terus selanjutnya ini yang on restart, super on restart. Selanjutnya ini kita coba saya artikan ini. Jadi on start dipanggil setiap kali istilah activity menjadi terlihat. Sedangkan kemudian on restart hanya dipanggil ketika activity bisa terlihat lagi setelah kehilangan visibilitasnya tadi. Terus, nah ini update-nya sekarang akan seperti ini nanti codingannya. Kita masuk ke yang main activity. Dia setelah sejajar sama on track. Jadi sini nama track, main on track, kita tutup. Ya, sini, ini, sini kita write, kita function stop. Oke. Dan di inheritance tadi sudah unstop yang utama. Terus jika statusnya tuh running, kita bisa setnya, kemudian berubah statusnya menjadi stop. Guys, stop. Oke, dan yang on restart, right, start, dan jika kondisinya running, kita restart berarti dia akan kembalikan menjadi 0 menggunakan set base time, kemudian stopwatchnya, dan start lagi, dan offsetnya menjadi 0. 0. Oke, di sini selanjutnya apalagi yang terjadi saat kita jalankan aplikasinya. Di sini coba artikan. Jadi user memulai aplikasi dan mengklik tombol mulai untuk menjalankan stopwatch. Karena stopwatch mulai berjalan dan properti running diatur ke true. Terus selanjutnya, nah pengguna menavigasi ke layar utama perangkat sehingga aplikasi stopwatch tidak lagi terlihat. Nah metode on stop dipanggil property offset diperbarui dan stopwatch dihentikan. Nah ini tadi saat aplikasi dikeluarkan. Nah saat kembali ke aplikasinya, ke aplikasi stopwatch, maka on restart akan dipanggil terus
Properti stopwatch base-nya itu diperbarui, stopwatch-nya mulai berjalan, dan properti offset diatur ke 0. Stopwatch mulai dari waktu yang benar. Nah, kita coba. Lalu, keluar, kita jalankan ulang, skip lagi. Oke, sudah berjalan. Coba, start, keluarkan aplikasi ini, terus kembali. Nah, dia masih tetap berlanjut. Oke, kita sudah berhasil yang ini saat kita keluar dan tetap uh, oh, dia bisa berubah. Kita coba, kita lanjut, kita keluar, tunggu sekitar 5 detik. 1, 2, 3, 5, kita kembali. Coba dari 16 kita lihat di 20 kita keluar, tunggu, kita lanjut tadi 20, sekarang masih berlanjut. Tidak ada yang salah. Saat kita pause, ini seharusnya itu tetap berlanjut. Tidak ada yang salah. Set, offset, stop, stop, offset, stop, stop. Harusnya sudah benar karena saat di stop tadi kalau kita keluar dari aplikasinya maka stopnya sudah stop, dan kita kembali di restart kembali, start, dan kita lanjutkan lagi. Jadi memang sudah seperti itu. Kita lanjut saja. Nah, di sini bagaimana jika hasilnya activity-nya itu hanya terlihat tidak sepenuhnya terlihat atau secara parsial. Ini masih berjalan aplikasinya tapi muncul aplikasi lain di atasnya. Dan di sini saya kondisikan seperti itu. Jadi yang akan kita gunakan itu ada metode yang baru, itu ada on pause dan on resume. Jadi lebih dalam lagi, sini dia masuk ke sini yang on resume, dia lanjut ke activity-nya, terus ada yang on pause, kita artikan saja ini. Nah, pertama activity diluncurkan, terus metode on create serta on start dijalankan. Pada titik ini, activity itu terlihat, tetapi tidak memiliki fokus. Terus metode on resume dijalankan. Metode ini dipanggil ketika activity pindah ke tampilan depan. Setelah metode on resume dijalankan, activity memiliki fokus dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Dan metode on pause dijalankan ketika activity berhenti berada di tampilan depan. Setelah metode on pause dijalankan, activity masih terlihat tetapi tidak memiliki fokus. Jika activity pindah kembali ke tampilan depan, metode on resume dipanggil, dan activity dapat melalui siklus ini berkali-kali jika activity terus kehilangan dan kemudian mendapatkan kembali fokus. Jika activity berhenti terlihat oleh pengguna, metode on stop dipanggil. Setelah metode on stop dijalankan, activity terlihat. Jika activity kembali terlihat oleh pengguna, metode on restart dipanggil, dan diikuti oleh on start dan on resume. Activity dapat melalui siklus ini berkali-kali. Nah, akhirnya activity dihancurkan saat activity berpindah dari sedang berjalan ke dihancurkan. Metode on pause dan on stop dipanggil sebelum activity dihancurkan. Nah, seperti tadi prosesnya.
Di sini pause stopwatch jika activity di pause. Ini kita akan mulai yang pause dan on resume-nya. Harusnya nah sini uh, yang kita ubah tuh di bagian nah sini replace on stop menjadi on pause. Nah di sini on stopnya kita ubah menjadi on pause. Jadi ini pause. Ini kita ambil pause. Oke, sudah diubah. Lautnya on restart tadi kita ubah jadi on resume. Jangan lupa ini pause. Resume. Yes. Itu saja, cuma diubah. Terus ini jelaskan apa yang apa saat menjalankan aplikasinya lagi. Coba artikan. Sini yang pertama, pengguna mulai aplikasi dan menekan tombol mulai untuk mengaktifkan stopwatch. Stopwatch mulai berjalan dan properti berjalan di set ke true. Dan nah, kegiatan lain muncul di latar depan, membuat main activity terlihat sebagian. Terus metode on pause dipanggil, property offset diperbarui, dan stopwatch dihentikan. Terus selanjutnya, main activity kembali ke tampilan depan, metode on resume dipanggil, property stopwatch base diperbarui, stopwatch dimulai, dan property offset diatur ke 0. Stopwatch dimulai dari waktu yang benar. Sini kita coba. Ini berarti kita harus jalankan ulang. Skip. Oke. Sekarang kita coba start. Nah, tunggu sebentar menit. Kita munculkan aplikasi lain yang buat dia berubah fokusnya. Terus kita kembali. Nah, terus aplikasinya kembali berlanjut. Oke, kita pause dulu. Nah, itu dia. Tadi kita sudah implementasikan yang on pause dan on resume. Di sini kita sudah mempelajari apa istilah metode-metode dari activity lifecycle. Ini bisa kita baca. Coba artikan saja yang untuk yang on create, dia itu, nah ini, saat activity pertama kali dibuat, gunakan untuk pengaturan normal, seperti membuat tampilan. Ini juga memberi kita bundle yang berisi status activity yang sebelumnya disimpan. Setelah on create, dia akan menjalankan yang on start. Terus ada on restart, yaitu ketika activity kita telah diberhentikan, tetapi tepat sebelum dimulai lagi. Jadi dia akan menjalankan yang on start. Dan yang on start, saat activity-nya kita mulai terlihat, ini diikuti oleh on resume. Jika activity masuk ke latar depan atau on stop, jika activity menjadi tidak terlihat. Jadi dia akan yang dilanjut oleh on resume atau on stop sesuai kondisinya. Terus ada on resume, yaitu saat ketika activity dia berada di latar depan, dilanjutkan oleh on pause. Dan ada on pause, yaitu ketika activity kita tidak lagi berada di latar depan, ketika aktivitas lain sedang dilanjutkan. Activity berikutnya tidak dilanjutkan sampai metode ini selesai. Jadi, kode apapun dalam metode ini harus cepat. Metode ini diikuti oleh on resume jika activity kembali ke latar depan, atau on stop jika menjadi tidak terlihat. Jadi dilanjutkan oleh on resume dan on stop sesuai kondisinya juga. Terus yang on stop, ini ketika activity tidak lagi terlihat, atau kita berpindah aplikasi. Jadi ini bisa terjadi karena activity lain menutupi activity tersebut,
atau karena activity ini sedang dihancurkan. Ini akan diikuti oleh on restart jika activity-nya menjadi terlihat lagi, atau on restore jika activity-nya sedang dihancurkan. Jadi dia sama lagi, dia tuh on restart atau on destroy sesuai kondisinya. Dan yang terakhir on destroy, jadi activity ketika activity-nya kita akan dihancurkan dan karena activity sudah selesai. Jadi dia tidak diikuti oleh metode lain karena memang dia sudah berhenti. Nah, itu dia penjelasan materi kelima tentang activity life cycle method. Nah, itu dia yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.